Jadi halo teman-teman, kita udah sampai di daerah mantan Project Beach Clubnya Raffi Ahmad yang gagal dibangun ya, tapi ya gagal dibangun ya gara-gara tempat ini adalah wilayah Kars Gunung Sewu, yang dimana Kars Gunung Sewu ini adalah rumah bagi banyak spesies tanaman dan hewan-hewan. Salah satunya tanaman tuh jati sama akasia yang bisa dilihat sendiri banyak banget dan tumbuh di sini. Di mana akasia dan pohon jati itu tanaman yang bukan cuman bagus ya dilihat, tapi juga sangat adaptif di wilayah Gunung Kidul yang bisa dibilang keras karena ya curah hujannya rendah, tapi tanaman-tanaman ini tetap bisa tumbuh dengan dia punya akar yang kuat dan daun-daun yang dirancang supaya mengurangi penguapan tanaman tersebut. Di sisi lain, konferensi lahan untuk kebutuhan manusia juga sudah mengurangi vegetasi tanaman-tanaman di sekitar wilayah Gunung Sewu atau Kars ini, yang bukan hanya mempengaruhi kestabilan ekosistem, tapi juga mengurangi kemampuan wilayah Kars untuk menyerap dan menyimpan air. Dan ini salah satu penyebab utama kenapa ada kekeringan di wilayah Gunung Kidul. Nah, sudah dasarnya Gunung Kidul airnya sedikit, ditambahi dengan aktivitas manusia yang lumayan eksploitatif dan membuat vegetasi di sekitar sini lumayan susah, semakin sulit, sudah sulit semakin sulit, begitu. Sekarang ini kita sedang berada di zona KBHK atau zona yang terdiri atas batuan kapur, bisa dilihat sendiri. Sini banyak batu-batu kapur. Nah, zona Kars sendiri itu adalah daerah yang terdiri atas batuan kapur yang berpori sehingga air di permukaan tanah selalu merembes dan mengalir ke dalam tanah. Jadi hilangnya biovarietas yang ada di sekitaran wilayah Kars itu juga salah satu bentuk pelanggaran terhadap tujuan wilayah Kars itu sendiri. Dimana kalau wilayah-wilayah di sekitar wilayah Kars dibangun untuk ekonomi manusia, tentunya kan akan berdampak langsung terhadap ekosistem di sekitar wilayah Kars. Jadi dari proyek geografi kita saat ini, kita punya kaitan dengan SDG ke-15 atau Live on Land ya. Dan kaitannya adalah untuk kita mau menekankan perlunya melindungi keanekaragaman hayati dan ekosistem daratan, termasuk habitat-habitat unik yang ada di sekitar wilayah Kars. Hilangnya biovarietas di sekitar lahan Kars penyebabnya adalah konvensi lawan dan pelanggaran langsung terhadap tujuan ini. Netral ya, masih netral ya, iya netral ya. Awalnya niku lah masalah air, masalah toyo niku to Mas. Iko pun tinggi sumur iko. Kulon niku pun tumbas nggih niku niki kalih enten lubung iko kalih selang kalih peralon-peralon niku dugi mriku niku 300 punjul sekitare. Oke, kami sudah melakukan wawancara dengan beberapa orang, walaupun tidak semuanya berkenan untuk kami video, tapi nggak apa-apa, itu masalah privasi dan saya akan bacakan datanya. Tadi ada dari Mbah Sumin yang punya lahan dekat Beach Club. Beliau sebenarnya tidak menolak karena Indian juga menguntungkan beliau, tanahnya akan dibeli oleh pihak Beach Club. Namun sampai sekarang pembayarannya belum cair dan hal tersebut membuat Mbah Sumin menjadi ragu-ragu. Kemudian ada penjaga pos yang dari pantai sini. Beliau senang karena adanya lapangan pekerjaan baru yang dibuat oleh pihak dari Beach Club dan juga dari tukang arit yang kami temui. Sebenarnya dia tidak menolak gitu ya. Namun yang menjadi catatan adalah dia menjelaskan bahwa sempat ada terjadi kekeringan yang melanda daerah sini. Namun
bisa diakali dengan cara membangun sumur. Nah, hal tersebut sebenarnya cukup ironis karena penuturan dari pihak beliau menjelaskan bahwa sempat ada kekeringan dan hal tersebut cukup menjadi perhatian, apalagi dengan kerusakan ekosistem tersebut dan pada akhirnya dapat merusak ekosistem yang sudah terbangun di wilayah KPLK.